Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karbohidrat ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan Vinka Nikmatu Zahro, Melania Salsabila, Sinta Nevi Aprilia Soraya, Tias Bintari Wati Putri. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat merupakan hasil sintesis CO2 dan HO2 dengan bantuan sinar matahari dan zat hijau klorofil melalui fotosintesis. Zat makanan ini merupakan sumber energi bagi organisme berterotrof, makhluk hidup yang memperoleh energi dari sumber senyawa organik di lingkungannya. Karbohidrat merupakan unsur senyawa organik yang disintesis dari senyawa anorganik yang mengandung unsur-unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Fungsi karbohidrat: yang pertama, sebagai sumber energi; yang kedua, memberi rasa manis pada makanan; yang ketiga, penghemat protein; yang keempat, mengatur metabolisme lemak; yang kelima, membantu pengeluaran feses; yang keenam, makhluk hidup. Sumber karbohidrat. Beberapa tanaman yang mempunyai jenis karbohidrat ini yaitu padi, jagung, singkong, kacang-kacangan. Buah menjadi salah satu sumber karbohidrat sederhana. Di dalam buah terkandung banyak glukosa, begitupun pada sayuran. Fruktosa dikenal sebagai gula buah dan merupakan gula yang paling manis daripada yang lain. Dan fruktosa ini juga terkandung di berbagai macam buah-buahan. Selain buah dan sayur, tanaman perkebunan yaitu tebu merupakan salah satu sumber karbohidrat juga, karena 99% gula pasir dibentuk oleh sukrosa yang terdapat pada tebu. Penyerapan karbohidrat. Setelah mengalami proses pencernaan secara sempurna yang dimulai di lambung, diserap melalui dinding usus. Perlu diingat bahwa berbagai jenis gula di dalam tubuh akan diubah dulu menjadi glukosa. Kemudian glukosa ini akan dikirim ke hati melalui pembuluh darah vena porta. Setelah itu akan dikirim ke jaringan-jaringan tubuh menurut kebutuhan. Sebagian glukosa akan disimpan di otot dan hati sebagai cadangan yang disebut glikogen. Kapasitas pembentukan glikogen ini terbatas. Kelebihan karbohidrat akan menjadi lemak dan ditimbun di dalam jaringan lemak atau jaringan adipose. Fruktosa dan galaktosa akan diubah menjadi glukosa, terutama di hati, dan akan disirkulasi di dalam darah dalam bentuk glukosa atau gula darah. Dampak kekurangan asupan karbohidrat: perilaku yang buruk, kemalasan, kebodohan, metabolisme lambat, dan kelaparan. Kekurangan atau kelebihan karbohidrat dapat menimbulkan berbagai gangguan atau penyakit, yaitu kurangnya kalori dan protein, laktosa intolerans, gangguan gula darah, kencing manis, diabetes mellitus, dan obesitas. Metode karbohidrat. Analisis karbohidrat biasanya dilakukan secara kuantitatif dalam rangka menentukan komposisi suatu bahan makanan, menentukan sifat fisik dan kimiawinya dalam kaitannya dengan pembentukan kekentalan, stabilitas larutan, dan tekstur hasil olahan. Penentuan total gula dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan beberapa cara, contohnya yaitu cara kimiawi dengan metode loop scroll dan cara fisik dengan metode optik menggunakan refraktometer. Metode loop scroll. Metode loop scroll adalah metode yang berdasarkan proses reduksi dari larutan loop scroll oleh gula-gula mereduksi semua monosakarida, laktosa, dan maltosa. Hidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida yang dapat mereduksi Cu2+ menjadi Cu1+. Monosakarida bebas akan mereduksi larutan basa dari garam logam menjadi bentuk oksida atau bentuk bebasnya. Kelebihan Cu2+ yang tidak tereduksi kemudian
stratifikasi dengan titrasi iodometri SNI 0128911992. Reaksi yang terjadi: karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana, gula reduksi. Gula reduksi plus 2Cu2 plus menjadi Cu2O. 2Cu2 plus kelebihan plus 4I menjadi 2Cui2 menjadi 2Cui min plus I2. I2 plus 2S2O3 2 min menjadi 2L min plus S4O6 2 min. Osborne dan Vogt mengatakan bahwa metode loop scroll dapat diaplikasikan untuk produk pangan yang mengandung gula dengan bobot molekuler yang rendah dan pati alami atau modifikasi. Cara fisik dengan metode optik menggunakan reflektometer. Cara ini menggunakan alat yang dinamakan refraktometer. Refraktometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut, misalnya gula, garam, protein, dan sebagainya. Prinsip kerja dari refraktometer sesuai dengan namanya adalah memanfaatkan refraksi cahaya. Pengukurannya didasarkan atas prinsip bahwa cahaya yang masuk melalui prisma cahaya hanya bisa melewati bidang batas antara cairan dan prisma kerja dengan suatu sudut yang terletak dalam batas-batasan tertentu yang ditentukan oleh sudut batas antara cairan dan alas. Rumus yaitu dengan rumus X sama dengan A ditambah B C dikurang BD, di mana X sama dengan persen sukrosa atau gula yang diperoleh, A sama dengan berat larutan sampel G, B larutan pengencer, C persen sukrosa dalam CEM A dan B dalam tabel, D persen sukrosa dalam mengencer B min. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.